Kita mau sembah Dia sebab Dia Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya sempurna dalam hidup kita. Haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Katakan dengan segenap hatimu, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Mari bersama-sama katakan, tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, kasih selalu nyata ya Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari dengan segenap hatimu katakan lagi, tak pernah berakhir, kasih setia selalu nyata ya Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala
jemaat Tuhan saja katakan, tak pernah. Sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan bersama, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Katakan sekali lagi, tak pernah berakhir, pernah berakhir kasih setia, selalu nyata ya Tuhan. Dalam hidupku tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya. Kau segalanya di dalam hidup kami, di dalam hidup kami. Kau segalanya ya Tuhan. Oh haleluya. Tak pernah berhenti kasih setiamu, tiada pernah berkesudahan kebaikan-Mu ya Tuhan. Selalu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menaikkan segala korban syukur kami, ucapan syukur kami buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir ya Tuhan. Kami mau menyanyikan kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Oh bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup Tuhan. Biar bibir kami selalu memegangkan nama-Mu, dan hati kami bersuka karena Engkau ya Allah kami, ya Tuhan kami, ya Raja kami, Bapa yang mengasihi kami lebih dari segalanya Tuhan. Engkau yang kami perlukan Tuhan. Engkau Allah yang menjadi tempat pengharapan kami. Hati kami percaya kepadamu, sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kami mau menyanyikan kasih setia-Mu Tuhan. Kami mau menyanyikan kebaikan-Mu ya Allah kami. Kami mau menyanyikan segala kemurahan-Mu. Mari hampiri tata kasih karunia Tuhan dengan kerendahan hati, dengan kekudusan. Hampiri
beritakan kasih karunia Tuhan. Mari sujud di hadapannya, sembah Dia. Oh, rabalalalamaya sika, rabalalalamaya sika, rabalalalamaya. Kami bawa korban syukur kami yang terbaik kepadamu. Kami membawa ucapan syukur kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Ini kami gereja-Mu, ini kami umat-Mu. Kami datang membawa pujian yang terbaik. Kami datang membawa persembahan yang terbaik di hadapan-Mu ya Allah kami. Lawat kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Tidak pernah kami ragukan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau Allah yang menjadi tempat pengharapan kami, kekuatan kami. Jamah kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Jesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rabah di
Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah. Walau 10.000 rebah, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, katakan lagi. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan kami goyah Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja katakan, walau 1000 rebah di sisiku, biarkan musik saja. Mari kita sembah Dia. Mari angkat suaramu dengan iman percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Walau 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu, Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang mulia, Dia Bapa yang mengasihi hidupmu. Engkau berharga di matanya, engkau berharga di mata Tuhan. Mari kita terus menyembah Dia dalam bahasa roh, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ucapkan segala keluhan di hatimu, sebab roh membantu engkau di dalam berdoa dengan ucapan-ucapan yang tidak bisa kau ucapkan, tetapi roh membantumu, membantu engkau berdoa kepada Tuhan. Baba
Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur bahwa di pagi hari ini Engkau Allah yang memberkati kami. Tuhan, di menara doa kami hari ini, kami percaya kuasa-Mu bekerja, Roh Allah bekerja atas setiap kami. Sebentar kami mendengar sharing firman-Mu, urapi firman-Mu, urapi kami semuanya, untuk kami dapat menerima pesan-pesan firman yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara kasih. Tema kita di bulan ini yaitu New Dimension in Power. Bahwa keadaan dunia ini benar-benar saat ini membutuhkan satu kuasa yang sanggup memberikan jalan keluar, yang sanggup menolong. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mungkin banyak beberapa orang mengatakan dulunya ingin membangun satu pertahanan dalam hidupnya. Ingin membuat satu benteng di dalam hidupnya. Tetapi kita ketahui pada akhir-akhir ini, tak satu kuasa pun yang ada dunia ini sanggup menolong hidupnya. Nah, itu tidak terjadi pada saat ini saja, jauh sebelumnya di zaman kerajaan dahulu. Yaitu Raja Daud sudah mengatakan hal demikian. Tidak ada satu kuasa yang di muka bumi ini yang sanggup menyelamatkan dan menolong. Nah, firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Mazmur ayat 33 ayat 16 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa Raja Daud ini kita kenal bersama seorang raja yang sampai pada saat ini kerajaannya itu masih dikenang dan masih diakui kerajaan yang hebat. Nah, sebelum Raja Daud itu menjadi seorang raja, bahwa Daud itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Makanya firman Tuhan mengatakan, jikalau Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Itu artinya Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa Daud itu seorang raja yang memiliki suatu kuasa, seorang raja yang memiliki suatu benteng pertahanan yang kuat, bahwa seorang Daud itu seorang pahlawan yang sanggup mengalahkan berlaksa-laksa musuhnya. Tetapi Raja Daud mengatakan, dikala dia menjadi seorang raja yang hebat, malah dia menulis tidak bisa menyelamatkan dengan kuasa kerajaan yang dia miliki. Nah, ketika dia menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa, yang memiliki pasukan yang kuat, orang-orang yang kuat di sekelilingnya, tetapi Raja Daud berkata bahwa seorang pahlawan tidak dapat tertolong oleh kekuatannya. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa tidak ada kuasa yang sanggup menolong. Tidak kuasa yang di muka bumi ini, yang berasal dari bumi ini, yang sanggup menolong dan menyelamatkan setiap manusia. Ini menyatakan bahwa setiap manusia tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh mengandalkan kekuatannya. Bahwa ini menyadarkan bahwa setiap manusia harus bergantung kepada kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, akhir-akhir ini orang begitu merindukan satu kuasa yang bisa menyelamatkan. Merindukan satu kuasa yang rindu menolong. Merindukan satu kuasa yang sanggup membuka jalan kehidupan dalam hidupnya. Tetapi kita percaya hari ini, Raja Daud ini mengatakan, ketika dia mengatakan seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasanya, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatannya.
Tetapi sesungguhnya ayat 18 mengatakan, Mazmur 33 ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, di dalam ayat ini, di dalam Mazmur 33 ayat 16 sampai 19 ini ada 2 poin yang sangat kita harus dengarkan, dan pesan Tuhan ini harus kita simpan, yaitu ketika firman Tuhan mengatakan mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia dan yang berharap akan kasih setianya. Nah, hari ini saya mau katakan, berbagi tentang takut akan Tuhan. Mungkin di lain kesempatan nanti kita boleh belajar lagi tentang berharap kepada kasih setianya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, takut akan Tuhan itu mendatangkan satu kuasa. Jikalau dunia ini merindukan satu kuasa, dan kuasa yang ada di dalam dunia ini tidak sanggup menolong, tidak sanggup memberikan jalan keluar. Tetapi ada satu kuasa yang sanggup memberikan jalan keluar, yaitu ketika kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara kasih, bukan seperti orang seperti dalam cerita-cerita ketika melihat sesuatu yang seram, ketakutan langsung lari. Atau mungkin beberapa orang yang belum percaya, takut akan Tuhan itu digambarkan seperti suatu percaya akan suatu penghakiman terakhir, akan hukuman yang kekal. Tetapi bagi kita orang percaya, takut akan Tuhan itu menunjuk kepada rasa hormat, kagum, taat kepada Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu menunjuk kepada rasa hormat, kagum, dan taat kepada Tuhan. Mari kita miliki hati yang takut akan Tuhan. Nah, ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka ada perlindungan atas kita. Nah, yang pertama itu Bapak Ibu Saudara kasih, ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan itu, yang pertama itu ada kuasa perlindungan. Tadi saya katakan, Bapak Ibu Saudara kasih, bagaimana kita bisa mendapatkan, bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan, yaitu ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Nah, memiliki hati yang takut akan Tuhan itu, takut akan Tuhan itu artinya hormat dan kagum dan taat kepada Tuhan. Di dalam segala aspek kehidupan kita, dari pemikiran kita, sikap kita, dan tindakan kita, kita harus memiliki hati yang hormat dan takut akan Tuhan. Nah, kuasa perlindungan yang pertama, ketika kita memiliki takut akan Tuhan, maka kita akan menerima kuasa perlindungan. Kita baca dari Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara kasih. Maka sekarang hai Israel, orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Bapak Ibu Saudara kasih, ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka ada kuasa perlindungan bagi kita. Sehingga di ayat 13, keadaan kita baik-baik saja. Wow, betapa orang pada saat ini, seluruh penduduk negeri ini, seluruh penduduk dunia ini merindukan suatu keadaan yang baik-baik saja. Dan seluruh tenaga dan seluruh upaya dan seluruh usaha sudah dilakukan oleh bangsa-bangsa. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih, sampai hari ini keadaan itu belum baik-baik saja.
Nah, tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini bahwa ketika kita memiliki takut akan Tuhan yang menuju rasa hormat kita kepada Tuhan, Tuhan menjamin kehidupan kita baik-baik saja. Bapak, Ibu, saudara kasih yang dikasihi Tuhan, hidup yang baik-baik saja. Kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, tentang akhir zaman, keadaan ini bukan akan menjadi lebih baik lagi dari hari ini, bahkan akan semakin buruk di masa-masa zaman akhir. Tetapi Bapak Ibu saudara kasih, kita tidak perlu khawatir dan takut. Tapi ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, Tuhan mengatakan hidup kita baik saja. Walaupun dunia ini keadaannya tidak baik, ekonomi keadaan dunia ini tidak baik, tetapi ketika kita percaya, kita akan menjadi orang yang baik-baik saja. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ketika kita memiliki takut akan Tuhan, yang kedua itu ada kuasa membuka jalan. Wow, ini pesan Tuhan untuk jemaat Tuhan, bahwa ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka kuasa membuka jalan itu terjadi dalam hidup kita. Dunia pada saat ini mengalami kebuntuan. Dunia saat ini mengalami suatu kepanikan. Tidak ada jalan keluar. Penduduk negeri ini, Bapak Ibu saudara kasih, sudah mengalami kebuntuan. Dikarenakan dirumahkan, dikarenakan di PHK. Banyak manusia pada saat ini, banyak orang-orang di luar sana, Bapak Ibu saudara kasih, mengalami kebuntuan di dalam kehidupannya, putus asa, tidak mengerti mau kemana, tidak mengerti mau cari nafkah kemana, bingung dan putus asa. Tapi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara kasih dan setiap orang yang menyaksikan siaran ini, bahwa ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan itu, maka ada kuasa membuka jalan. Ada kuasa membuka jalan. Tidak ada jalan buntu bagi kita yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Ketika kita teringat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan dikejar oleh tentara Firaun yang begitu banyak. Ketika mereka mengalami suatu jalan buntu, yaitu di Laut Teberau. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada jalan yang buntu. Ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka kuasa Tuhan bekerja untuk membuka jalan, sehingga Laut Teberau itu terbelah dua, dan bangsa Israel bisa berjalan, dan mereka menjadi selamat. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak perlu berputus asa ketika saudara mengalami suatu kebuntuan pada saat ini. Mungkin saudara di PHK, mungkin bisnis saudara tutup, tidak bisa berusaha lagi, mungkin omset saudara turun drastis. Mungkin jemaat Tuhan, saudara-saudara yang kasih, kehilangan pekerjaan. Itu bukan jalan buntu. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, milikilah hati yang takut akan Tuhan, hingga kuasa Allah bekerja dan membuka jalan untukmu, dan engkau akan dapat melihat situasi ini, engkau dapat melihat peluang yang ada di sekeliling Anda. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara kasih, saya mengatakan rasa takut akan Tuhan itu artinya itu kagum, hormat dan taat di dalam perilaku kita, di dalam pemikiran kita dan sikap hati kita, sehingga kuasa Tuhan itu turun. Saya percaya ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan itu, jalan terbuka dan kita mampu melihat peluang yang ada di dalam situasi yang sulit ini. Dan ketika peluang itu ada, kita dapat menangkapnya karena tidak terbatas kuasa Tuhan. Jadi kalau Tuhan sanggup membuka jalan di lautan, mata air di padang gurun, memang tidak ada yang sukar di mata Tuhan. Ketika kita percaya, kita akan mendapat jalan keluar dan kita semakin diberkati. Yang selanjutnya Bapak Ibu saudara kasih, kuasa apa yang kita dapatkan ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan?
yaitu hikmat, wisdom. Kita membutuhkan hikmat daripada Tuhan ketika kita mengalami situasi yang seperti ini. Milikilah, mari kita katakan bersama, miliki hati yang takut akan Tuhan. Para ahli-ahli pada saat ini bingung, kelimpungan. Baik itu ahli ekonomi, baik itu ahli kesehatan, ahli pemerintahan, ahli pertahanan. Benar-benar dunia ini membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara kasih, mungkin bagi kita yang di dunia usaha, kita bingung mau membangun seperti apa lagi usaha kita ini supaya omsetnya naik. Hanya hikmat yang daripada Tuhan yang mampu untuk memberi kita itu peluang-peluang untuk kita dapat melihat peluang-peluang dalam bisnis kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara kasih yang memiliki perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, mungkin bingung ingin memutuskan sesuatu keputusan yang ingin merumahkan karyawan, tapi merasa memiliki tidak sampai hati. Tetapi bagaimana lagi? Penurunan omset yang begitu drastis. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih, ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka kuasa Tuhan turun dan memberikan hikmat bagi Bapak, Ibu, Saudara kekasih untuk mengambil satu buah keputusan yang benar dan yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita ketika kita tidak bisa beribadah, berkumpul bersama di tempat ini, ketika kita juga beribadah di rumah-rumah, Bapak Ibu Saudara kasih, terus bersekutu dan berdoa kepada Tuhan. Milikilah rasa hormat, kagum dan taat kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat bagi kita hingga kita bisa keluar dari segala apa permasalahan yang kita hadapi pada saat ini. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara kasih, ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, kuasa apa yang Tuhan curahkan atas kita? Tadi ayatnya Bapak Ibu Saudara kasih, ketika hikmat tadi itu Amsal 9 ayat 10. Dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, itulah permulaan hikmat. Hikmat Tuhan curahkan. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara kasih, ketika kita memiliki takut akan Tuhan, maka ada kuasa perlindungan atas keluarga. Wow, pada saat ini Bapak Ibu Saudara kasih, saya banyak mendengar bahwa satu kekhawatiran bagi orang tua yang ketika anaknya sekolah baik di luar kota, baik di luar negeri, yang tidak dapat kembali karena lockdown pada saat ini. Mereka mengkhawatirkan anaknya, mereka mengkhawatirkan saudara-saudaranya. Bahkan ada ibu-ibu, Bapak Ibu Saudara kasih, yang pada saat ini suaminya tidak dapat kembali ke kotanya karena situasi yang saat ini. Dan kekhawatiran itu melanda seluruh penduduk negeri ini, bahkan penduduk dunia ini. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara kasih dalam Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Bapak Ibu Saudara kasih, hari ini begitu banyak berkat, perlindungan dan cover yang Tuhan beritakan lewat firman-Nya. Bagi Bapak Ibu Saudara kasih yang mungkin sanak saudara ada di luar kota atau di luar negeri, yang mungkin itu mengganggu, membuat kita khawatir. Tetapi ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka ada cover dari Tuhan atas keluarga kita. Kita ingat, kita pegang.
ketika kita memiliki takut akan Tuhan, bahwa Bapak Ibu Saudara kasih, firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-26 bahwa ada ketentraman. Bukan hanya ketentraman saja, tetapi firman Tuhan mengatakan ketentraman yang besar. Tidak ada kekhawatiran. Kekhawatiran digantikan Tuhan menjadi ketentraman yang besar ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Ayat 27 mengatakan, kita buka sekali lagi ayat 27 mengatakan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Pandemik COVID-19 itu yang banyak orang khawatir dan takut. Sesungguhnya yang ditakuti itu bukan COVID-19-nya. Garis besarnya yang ditakuti adalah maut. Kematian. Bahwa setiap orang merasa bahwa maut itu sangat dekat di dalam kehidupannya, dekat kepada keluarganya, dekat kepada dirinya, maut. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata bahwa takut akan Tuhan sumber kehidupan dan orang terhindar dari jerat maut. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Hari ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara kasih, jikalau ada orang yang merasa selama ini ketika dia ingin ingin membuat satu kapar dalam hidupnya, yaitu memiliki harta yang berlimpah-limpah. Mungkin ada orang juga mengumpulkan harta yang begitu besar atau menginginkan satu jabatan yang tinggi sehingga dia merasa aman dalam kehidupannya. Di masa sekarang ini, semua jabatan itu tidak sanggup menolongnya. Semua harta yang dimilikinya tidak sanggup menolongnya. Seperti Raja Daud berkata, ketika dia menjadi raja, tidak sanggup kuasanya untuk menyelamatkan dia. Ketika dia menjadi seorang pahlawan, tidak sanggup menolong dia. Yang sanggup menolong dia ketika mata Tuhan itu tertuju kepada dia, yaitu orang yang takut akan Tuhan, hingga dia beroleh keselamatan dan ketentraman dan umur yang panjang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih, hari ini saya mau katakan, mari kita katakan bersama-sama, miliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga kuasa Tuhan turun atas kita, menolong kita, memberikan satu kehidupan terhindar dari jerat maut. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih, ini firman Tuhan bagi kita hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini buat kuasa firman-Mu. Ketika kami percaya ya Tuhan, ketika kami Tuhan memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka Engkau Tuhan akan memberikan kuasa perlindungan bagi kami. Ketika kami memiliki takut akan Tuhan, maka terbuka jalan-jalan yang buntu, terbuka jalan-jalan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ketika kami memiliki takut akan Tuhan, maka ada hikmat yang Tuhan berikan atas kami. Ketika kami memiliki hati yang takut akan Tuhan, ada perlindungan bagi kami, bagi seluruh keluarga kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ketika kami ya Tuhan merasa kami memiliki segala sesuatunya yang kami andalkan ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Ketika kami ya Tuhan mengalami ya Tuhan Yesusku, Tuhan Yesus keterbatasan ini ya Tuhan, Tuhan berkatilah Tuhan Yesusku. Tuhan berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan, berkati seluruh Tuhan Yesusku umat-Mu GBIM Family ini dalam perlindungan-Mu senantiasa. Biarlah kami bersama-sama memiliki hati yang takut akan Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang memberkati seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salah satu pelajaran yang paling penting yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita dipimpin, dituntun oleh Roh Allah. Nah, mengapa ini sangat penting? Karena kita tahu di Roma 8 di ayat 14, ya. Roma 8 ayat 14. Dan kalau kita melihat di ayat ini, maka yang menjadi pegangan untuk kita, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah
anak Allah. Katakan amin. Jadi garis bawahi kata semua orang, yang artinya kehidupan kita sebagai orang percaya, kita semuanya ini bisa dipimpin dan harus dipimpin oleh Roh Allah. Tidak dikatakan hanya orang-orang tertentu saja yang dipimpin. Apakah dia itu pendeta, hamba Tuhan, guru Injil, apakah dia adalah seorang pengerja, tetapi semua orang itu harus dipimpin Roh Allah. Dan perhatikan, hidup kita ini mengapa sangat penting kita dipimpin oleh Roh Allah. Sebab kita tahu bahwa begitu banyak orang yang hidupnya itu bimbang, bingung, ragu-ragu, tidak tahu apa yang harus dilakukan, kemana harus melangkah, keputusan apa yang harus diambil, pilihan apa yang harus kita ambil dan penuhi. Sehingga kita tahu di kitab Yoel, di pasal 3 di ayat 14 katakan, kehidupan di akhir zaman itu adalah seperti orang-orang yang berjalan dan mereka itu ada di satu lembah yang namanya lembah keputusan. The Valley of Decision. Kalau kita melihat di dalam bahasa Indonesia katakan banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan, di lembah penentuan. Di dalam bahasa Inggrisnya katakan the valley of decisions. Yang artinya hidup kita ini penuh dengan decision, keputusan. Benar Bapak Ibu? Datang ke sini aja satu pilihan. Ada yang mungkin memilih untuk nonton. Ya. Ada yang mungkin memilih untuk shopping. Ada yang mungkin memilih untuk arisan, karaoke, bersama dengan teman di pesta. Tetapi dengan Bapak Ibu datang saja, artinya Bapak Ibu sudah dipimpin oleh Roh Allah. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Hidup kita ini penuh dengan keputusan, dengan penentuan. Dan hal yang sangat penting yang saya dengar dari seorang hamba Tuhan senior katakan ini. Your direction will determine your decision. And decision will determine destiny. Jadi 3D. Direction, itu arah. Kita arahnya mau kemana? Ibarat seorang yang mengemudi mobil. Bapak Ibu kalau mau ke Brastagi, rutenya sudah pasti. Amin. Harus lewat Jaming Ginting. Ya. Kalau mau lanjutkan lagi, Anda sudah tahu kemana rutenya. Dari Jaming Ginting nanti lewat mana? Pancur Batu. Setelah Pancur Batu, apa? Sembahe, ya kan? Bandar Baru, ya kan? Baru Brastagi, jadi udah tahu. Kita sudah tahu rutenya. Nah, arah itu penting. Kalau salah arah, bukan tiba di Brastagi, saudara. Anda akan keliling terus entah kemana. Kan gitu. Pak Lu paling ingat dulu, ya, waktu berpacaran, ya, tentunya dengan Bu Ros, ya. Waktu itu saya mengemudi, jadi Bu Ros itu selalu navigatornya, kan gitu. Dia lebih tahu jalan. Nah, biasanya saya ikut ke kanan, ke kiri. Nah, suatu hari biasalah kalau bapak-bapak gengsinya kan tinggi, kan gitu. Waktu jalan, Bu Ros katakan ini belok kanan. Saya katakan bukan, kiri, ya kan? Nah, akhirnya tentunya saya ikuti keinginan saya, belok kiri. Belok kiri makin lama kok kayaknya nggak tiba-tiba. Baru kemudian Bu Ros bilang, nah kan saya udah bilang kanan kan. Lah langsunglah saya udah banyak alasan. Dulu saya ingat ada gedung besar di depan, kan gitu. Saya ingat dulu ada pohon itu.
Dulu ada satu billboard. Nah, seringkali hidup kita seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita berjalan, kita ini direction, arahnya itu sudah keliru. Kita mulai memakai logika kita, akal budi kita. Bukannya kita ikut Tuhan. Itulah sebabnya kenapa di kitab Amsal pasal 3, di ayat yang kelima, ya, sebagai introduction untuk CBS kita hari ini. Mari kita baca bersama Amsal 3 ayat 5 dan 6. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Siapa yang rindu jalan kita lurus? Amin. Bisnis saudara lurus, lempang. Jalan bebas hambatan, tol, highway. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Hati itu mana? Hati itu adalah roh kita. Roh kita ada di mana? Di sini saudara. Roh kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertian. Pengertian itu di sini. Seringkali masalah itu timbul kalau kita pakai ini terlalu banyak saudara. Kata pada di sebelah saudara, jangan pakai ini terlalu banyak. Amin. Pakai ini. Spirit. Jadi kalau kita berbicara tentang firman, itu pelita dari Tuhan. Pelita. Ya. Lalu kita melihat, mengapa firman itu begitu luar biasa. Ibrani 4 ayat 12, yang punya satu kemampuan untuk membedakan jiwa dan roh, itu adalah firman. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam pada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Siapa di sini yang bisa membedakan jiwa dan roh? Ada, Bapak Ibu? Ada yang bisa langsung saja tahu, oh ini jiwa saya ini, oh ini roh saya. Jujur, seringkali banyak yang bingung. Ya atau ya? Yang mana ini ya dari Tuhan? Ini perasaan saya atau ini hati saya? Roh saya? Atau hanya sekedar pikiran? Kan gitu kan? Nah, pelajaran kita hari ini, supaya kita diasah tajam, kita tahu, tek, ini dari Tuhan. Kita langsung tahu, tek, ini bukan Tuhan. Dari mana itu? Dari latihan. Amin. Training. Spiritual training. Nah, firman ini saking luar biasanya. Ini selalu menuntun kita di saat-saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan bahkan menolong kita ketika ada yang mulai jatuh di dalam kedagingan. Katakan amin. Karena musuh utama dari dipimpin roh itu adalah kedagingan. Flesh or spirit. Daging atau roh. Nah, daging ini selalu menarik orang untuk jatuh dalam dosa. Galatia 6 ayat 7. Apa isinya? Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. 8. Apa yang ditabur? Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai. Iya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Oleh sebab itu, mengapa kita baca Alkitab? Di pelajaran kita katakan ini, perbaharui pikiranmu. Kata bersama-sama, perbaharui pikiranmu. Yang bisa mengubah pikiran kita, ini bukan novel, surat kabar, Instagram, mohon maaf, Facebook, media-media elektronik. Tapi Roma 12 ayat 2, firman Tuhan katakan ini.
Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Supaya apa? Supaya ini, dikatakan di Roma 12 ayat 2. Kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Siapa yang rindu tahu kehendak Allah? Amin. Kita semua sangat perlu kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ternyata ada levelnya saudara, kehendak Allah. Yang pertama baik, kemudian berkenan. Yang paling tinggi apa? Yang sempurna. Siapa yang rindu? Yang sempurna. Amin, saya rindu. Kalau kita biasakan diri kita dilatih roh, dipimpin roh, maka seperti ibarat rambu lalu lintas ada merah, kuning, hijau. Hidup kita juga seperti ini. Kita langsung tahu, ini di luar kehendak Allah atau bukan. Kalau di luar, merah itu. Merah. Contoh Bapak Ibu. Berjudi, merah atau hijau? Ayo. Nah, langsung tahu kita kan. Tapi kenapa banyak orang Kristen melanggar juga? Judi kan gitu. Saya tahu waktu mereka lakukan itu Bapak Ibu. Pasti di hati mereka ada rasa tidak enak itu. Yang artinya merah. Stop. Minum dan mabuk-mabukan, merah atau hijau? Tapi siapa yang percaya masih banyak kita temukan orang Kristen mabuk-mabukan? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk masa depan kita, berdoa untuk kehidupan kita. Semua itu harus dituntun oleh Roh Allah. Bagaimana cara Roh Allah menuntun kita? Di dalam pelajaran, nanti kita akan bahas. Tuhan menuntun kita melalui roh kita dengan 3 cara. 3 cara. Amin. Yang pertama kesaksian di dalam. Kesaksian di dalam ini dalam bahasa Inggrisnya inward witness. Jadi ada saksi, witness di dalam kita. Siapa yang pernah belajar hukum di tempat ini? Ibu Lydia, Ibu Mimin, ya, Ibu Vera. Di belakang juga Pak Hasiholan ya. Itu lupanya belajar hukum itu. Nah terkejut kan banyak teman kan. Kalau yang belajar hukum tahu. Kebenaran, pengadilan ya. Hukum. Harus ada saksi. Saksi itu menentukan. Saksi itu harus saksi yang benar. Bisa dipercaya. Dan itu sangat menentukan. Siapa yang percaya hidup kita ada saksi juga. Amin. Saksi itu adalah roh kita di dalam ini. Itulah inward witness, kesaksian di dalam kita. Pernah nggak saudara lakukan sesuatu, tapi rasanya kok nggak enak gitu ya? Nggak enak, ada sesuatu yang nggak klik. Ibarat segitiga, mau dimasukkan ke lingkaran, kan gitu ya. Bulatan, nggak bisa masuk gitu ya kan. Atau ibarat segi 4, lingkaran mau masuk, itu nggak pas gitu. Ada yang nggak klik dalam hidup kita. Pernah saudara alami seperti itu? Rasanya ini kok. Pendeta Kenneth Hagin kadang belum ada clearance. Ya. Saya sering dengar 20 tahun yang lalu waktu di sekolah. Pendeta Kenneth Hagin selalu katakan, wait until there is clearance. Clearance itu artinya lega. Ada kelegaan. Kita plong gitu. Wah. Kita senang, kita tahu ini Tuhan. Tapi kalau rasanya nggak enak, jangan lakukan. Dalam pelajaran kita ini ditulis, ada yang banyak orang salah ambil keputusan. Seorang wanita datang kepada pendeta, Pak Pendeta, doakan saya. Saya rasanya nggak cocok dengan pria ini. Ya udah, kalau nggak cocok carilah yang lain kan gitu, kan pendeta paling gampang. Tapi wanita ini kata, tapi Pak Pendeta, undangan sudah dibagi. Dan pernikahan sudah ditetapkan. Restoran sudah dipilih. Bridal pun sudah dipilih. Malulah saya Pak Pendeta kalau batal. Ah, itu dia kan. Kadang, seringkali, kalau itu tidak selaras dengan kesaksian batinia di dalam ini. Tunggu
Bahasa paling ampuh di dalam dipimpin roh itu adalah wait, tunggu. Kata pada yang di sebelah saudara, tunggu. Amin. Nantikan, jangan terburu-buru. Mengapa? Tunggu sampai ada clearance. Clearance ini kalau saya ilustrasikan seperti ini. Bapak Ibu pernah lihat gudang, kalau gudang itu berantakan gitu. Kapan kita lega? Kalau gudangnya sudah bersihkan. Apapun yang kita mau cari gampang. Kalau rapi, dekorasinya bagus kan gitu ya. Seperti hari ini di tempat ini, di ruangan ini. Mau cari apapun gampang kita. Kenapa? Rapi. Coba kalau gudang yang berantakan, kursi, ya, jungkir balik, meja, semua berantakan, berdebu. Cari apapun sulit. Nah, istilah clearance dari pendeta Kenneth Hagin artinya, ini udah clear, plong. Tidak ada lagi sesuatu yang menghalangi kita untuk ambil keputusan. Amin. Kita udah tahu, ini pasti Tuhan. Kenapa keputusan itu penting? Decision. Tadi di Yoel 3 ayat 14. Karena kadang dalam keputusan ini ada yang bisa balik, ada yang tidak bisa balik. Dalam istilah bahasa Inggris ada yang bisa reverse, berubah. Nah ini lumayan. Contoh ini ya. Pak Lu ini dikasih hadiah baju ini ya. Terima kasih ya, ulang tahun saya dapat hadiah. Kadang bajunya size-nya kan kurang cocok. Ya. Apa yang saya lakukan? Saya pergi ke butik sama Bu Ros, boleh ganti lagi kan gitu. Ganti yang cocok ukurannya. Nah, jadi ini keputusan yang kita bisa ganti. Baju bisa diganti. Tetapi ada keputusan irreversible, tidak bisa balik. Nah, apa itu? Contohnya. Keputusan pilih pasangan hidup, saudara. Yang di sini sudah menikah, artinya yang sudah dibeli tidak boleh ditukar, dikembalikan. Semua itu keputusan besar, major. Termasuk Bapak Ibu, pilih pekerjaan dan karir, itu penting. Suatu hari, saya bicara dengan seorang pengusaha, ya, jemaat. Berulang kali dia cari untuk konseling. Dan waktu itu makan siang, konseling lagi. Dan dia adalah pemimpin dari satu perusahaan besar. Dan waktu itu dia berkata, saya udah mau pindah, saya nggak tahan lagi. Saya bilang tunggu, doa dulu, doa. Dengar dulu suara roh, hati ini. Apa yang harus kamu lakukan? Jangan tergesa-gesa. Iya Pak, saya nggak tahan lagi. Istri saya apalagi, emosi dia. Ya. Sakit hati kami, diperlakukan oleh komisaris pimpinan. Tunggu dulu saya bilang. Nah ini dia. Daging atau roh yang menggerakkan, yang menuntun hidupmu. Tunggu. Tapi apa yang terjadi? Mohon maaf Bapak Ibu. Akhirnya dia ambil keputusan, keluar. Dan sekarang, mohon maaf, harus mulai dari titik awal, struggle-nya luar biasa. Nah yang seperti ini nggak bisa balik lagi. Ada di sini yang keluar perusahaan lalu besoknya ketok pintu lagi. Mohon maaf Pak, bos saya salah ambil keputusan, saya mau masuk lagi, boleh kan? Kenapa saudara? Kadang dalam hidup ini, keputusan itu sangat penting. Karena bukan hanya kesaksian di dalam, ada hati nurani. Hati nurani ini inward voice dalam bahasa Inggrisnya. Jadi ada inward witness dalam pelajaran, ada hati nurani, inward voice atau conscience. Ya. Itu hati nurani. Nanti kita akan buka ayat-ayatnya. Ya. Saya buka gambarannya dulu. Ya. Nah baru yang ketiga dalam pelajaran kita adalah suara roh. Ini adalah suara Roh Kudus. Ada amin? Jadi yang ketiga itu adalah the voice of the Holy Spirit. Pak Lu, gimana kita bedakan yang mana Roh Kudus, yang mana roh kita? Saudara tangkap dulu. Amin? Seiring latihan kita bisa tahu. Suara Roh Kudus itu selalu otoritatif, lebih berwibawa. Dan kita tahu, hal-hal yang penting Roh Kudus itu turun. Bicara langsung. Pak Lu pernah alami. 20 tahun yang lalu. Sudah hampir salah ambil keputusan. Kalau saya sign kontrak,
langsung saya kerja, berarti saya udah miss kehendak Tuhan dalam hidup saya. Di saat itulah saya dengar begitu jelas Roh Kudus berbicara. Anakku, sudah kutentukan bagimu sekolah Alkitab. Jelas sekali. Langsung malam hari itu, saya dilawat Tuhan luar biasa. Saya berserah kepada Tuhan. Selama ini hati saya nggak enak, saudara. Nilai saya bagus di kampus. Profesor semuanya sangat senang dengan saya. Saya kerja. Profesor-profesor itu hebat-hebat semuanya. Saya juga rindu seperti mereka. Kontrak kerja. Tapi hati saya nggak ada yang klik seperti tadi. Segitiga dengan bulatan, saudara. Nggak bisa masuk. Kenneth Hagin, pendeta Kenneth Hagin katakan ini. Seperti orang yang cuci kaki. Di sini ada yang pernah cuci kaki? Atau kakinya dicuci gitu ya. Kalau kita cuci kaki pakai baskom atau pakai ini keran air, ada nggak yang sambil cuci kaki sambil pakai kaos kaki? Ada? Mungkin kita rasa lucu ya, masa kaos kaki, cuci kaki. Tetapi pendeta kenaikan, it's like cleaning your feet, washing your feet with your socks on. Sama seperti orang cuci kaki tapi masih pakai kaos kaki. Jadi serba salah, ada sesuatu yang nggak beres. Pernah saudara alami itu? Amin. Lakukan sesuatu, rasanya ada yang gak beres gitu. Nah itu saya pernah alami. Sampai akhirnya saya ambil keputusan, Pak Lu ambil keputusan, doa. Di saat itulah clear semuanya. Amin. Clear. Sebelum doa belum clear. Gak enak, ada sesuatu yang salah ini. Belum ada inward witness. Belum ada perasaan lampu hijau, belum. Tapi begitu doa, langsung clear semua. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Jadi di dalam kehidupan kita, kita harus tahu, dipimpin Roh. Nah, metode tuntunan yang lain apa di pelajaran kita? Ada nubuat, kata bersama nubuat. Nubuat. Profesi. Jadi profesi ini, itu dari nabi Tuhan, hamba Tuhan. Ya, profesi. Tapi profesi, nanti baca di pelajaran kita, itu bersifat konfirmasi. Amin. Confirm. Jadi jangan kita sebagai anak Tuhan, kita sibuk terus cari-cari pendeta. Bapak Nabi, ada apa pesan untuk saya hari ini? Ya. Bagaimana pesan untuk keluarga saya, anak-anak saya, dan sebagainya. Hati-hati saudara. Hari-hari ini banyak ajaran-ajaran yang menyimpang karena menciptakan ketergantungan orang Kristen dengan pendeta, tanda kutip, yang katanya nabi Tuhan. Ingat Roma 8 ayat 14 katakan setiap orang yang dipimpin siapa? Roh Allah adalah anak Allah. Tidak ditulis setiap orang yang dipimpin nabi. Setiap orang yang dipimpin manusia. Tapi Roh Allah. Ada amin? Nah nanti kita di pelajaran kita akan belajar. Bagaimana cara membedakan. Kemudian penglihatan. Katakan penglihatan. Vision. Kita tahu penglihatan ini luar biasa di Alkitab. Kita lihat bagaimana Zakaria mendapat penglihatan ada malaikat Gabriel. Kita melihat bagaimana ayahnya Simpson, Manoah melihat malaikat Tuhan di atas persembahannya. Kita melihat Petrus, bagaimana dia terima vision ketika lagi berdoa di loteng atas. Tiba-tiba dia melihat ada kain, kemudian ada bentangan hewan-hewan. Ya. Hewan-hewan itu turun dari langit. Itu adalah open vision. Ada satu buku Bapak Pendeta Kenneth Hagin, I Believe in Vision. Karena beliau dalam kehidupannya saudara, tercatat paling sedikit ada 14 kali punya vision. Bahkan visi, open vision pernah dialami. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Bapak Pendeta Kenneth Hagin. Dia memang seorang nabi Tuhan ya. Dalam pelayanannya kita sering dengar dulu di Amerika, kalau ada camp meeting, ya, camp meeting itu KKR malam, paginya dia berdoa, tiba-tiba dia sudah melihat
Seperti film saudara, dia bisa lihat. Nanti malam, waktu dia itu doa, pelayanan, ada seorang ibu baju merah duduk di kursi nomor 2, dia itu sakit pinggangnya, dipanggil keluar, ditumpangi tangan, sembuh. Dia udah lihat semua. Seperti mini television, saudara. Malamnya benar-benar seperti itu. Nah, kalau itu nabi. Nabi itu bisa mendapat karunia penglihatan. Vision. Ada amin? Nah, kalau seorang kepekaannya itu bertambah dan dikasih anugerah, gift of the Holy Spirit, gifts of the Spirit, bisa vision. Tapi sekali lagi, pesan Tuhan, jangan cari-cari penglihatan. Jangan berkajang pada penglihatan. Kalau Tuhan tidak kasih, jangan dikejar. Ada amin? Semakin kita banyak doa dalam renungan firman dan pujian penyembahan, semakin peka. Itu sudah pasti. Semakin banyak orang sibuk, lama-lama jadi Marta. Tahu kan jadi Marta gimana kan? Marah, emosi, ya kan? Sakit hati, ya, dan sebagainya. Sibuk, terlalu sibuk. Tapi kalau kita banyak jadi Maria, kita latih kepekaan. Amin? Ya, jadi banyak kita seperti hari ini, banyak belajar. Kepekaan kita dilatih. Ya. Nah, yang penting adalah semua harus dikonfirmasi melalui firman. Amin? Semuanya harus konfirmasinya firman. Panduan kita adalah firman ini. Amin. Nah, jadi inilah pegangan kita untuk karunia-karunia roh yang Tuhan berikan bagi kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Oh haleluya Jesus. Yesus. Oh rabashikyararabararabar. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita ambil waktu sejenak, kita renungkan di dalam hidup kita. Betapa sering Tuhan ingin menuntun kehidupan kita. Tuhan ingin berbicara untuk masa depan kita. Untuk sesuatu yang private, yang secret, rahasia. Jikalau kita membuka hati kita, membuka hidup kita, menyediakan waktu kita. Apa penghalang kepekaan? Terlalu sibuk, terlalu padat, terlalu banyak program, terlalu banyak memakai pikiran, rasio, reasoning. Pesan Tuhan untuk kita hari ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar pada pengertianmu. Percayalah kepada Dia dengan segenap rohmu. Bukan dengan jiwa, pikiran, rasio, perasaan. Hari ini, seringkali dalam kehidupan ada keputusan demi keputusan yang telah kita ambil. Mari kita menjelang malam ini, pulang ke rumah, besok kita mulai refleksikan. Keputusan-keputusan apa yang saya sudah ambil, yang hari ini sudah berdampak dalam hidup saya. Baik negatif maupun positif. Baik yang benar maupun yang keliru. Baik yang besar maupun yang kecil. Mari kita berdoa supaya Tuhan yang terus menuntun kehidupan kita. Dan mari lebih banyak waktu kita berdoa dalam bahasa roh. Oh haleluya. Terima kasih ya Bapa. Meteraikan firman-Mu pada malam hari ini. Izinkan kami mengalami apa yang sudah kami pelajari. Yaitu rancangan-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami.
Terima kasih Roh Kudus, Engkau terus memimpin kehidupan kami dan meteraikan apa yang sudah kami pelajari dalam roh kami. Terpujilah namamu Bapa, berkat-Mu untuk semua jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa, dan kami siap untuk menerima berkat dari-Mu. Mari kita arahkan hati kita, angkatlah tangan dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di sorga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every